Oke, selamat pagi. Senang bisa jumpa lagi dalam ocehan di akhir pekan. Topik kita kali ini tentang jalan Kristus. Kita bisa mengelompokkan orang ke dalam 3 kelompok berdasarkan siapa Tuhan itu baginya. Kelompok pertama melihat Tuhan itu tidak ada, ataupun kalau ada tidak relevan dalam kehidupannya. Kelompok kedua itu melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang ditakuti, yang aturannya itu harus dipatuhi. Kelompok ketiga, ini melihat Tuhan sebagai Bapa yang menyayangi dan mencari kita anak-anaknya untuk hidup dalam rumahnya. Kelompok satu ini punya ciri khas ya, punya tujuan masing-masing, memilih jalan masing-masing, dan ujungnya macet atau tersesat. Nah, kalau sudah begitu dia penuh pelanggaran, bahkan menjahati orang lain. Kita ingat Yesaya 53 ayat 6a berkata, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing ngambil jalan sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, dunia ini bakal kacau ya, kacau balau kalau isinya semua kelompok yang pertama. Dan nasib kelompok satu ini tragis ya di akhir hidupnya karena ia kehilangan makna untuk apa semua ini. Perjalanan penuh kemacetan, hidup habis di jalan, dan kita tidak saling mengenal satu sama lain. Kita tidak kemana-mana dan ini kita ulang setiap hari. Nah, kalau kelompok kedua ini sudah takut akan Tuhan, seperti kita takut kepada polisi atau tentara ya. Kita sibuk mempelajari aturan-aturannya dan memastikan kita taat. Hasilnya memang dunia menjadi lebih tertib, teratur, dan lancar. Tapi hal yang terpenting atau jalan mana yang harus kita pilih dan kita akan pergi kemana itu kita tidak tahu ya. Di sini dunia jadi lebih lancar, apalagi dengan fasilitas kendaraan atau kekayaan yang kita miliki, mobil yang bagus. Kita bisa menjangkau tujuan-tujuan, menjelajahi cita-cita yang tinggi-tinggi ya. Tapi jalan kita sebenarnya terbatas. Kita harus ikut jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan kita. Dan mobil ini sering punya kaca gelap ya. Supaya kita tidak saling berinteraksi, saling mengenali satu sama lain, sama pengendara. Saya masih ingat ya, pada saat tol lingkar Jakarta itu baru selesai dibuat, anak-anak muda itu senang sekali bayar tol, bisa putar-putar, ngider-ngider ya, keliling kota sepuasnya. Jadi kita putar-putar. Tapi tetap saja tujuan masing-masing, walaupun jalannya bagus, berbeda-beda dan kita tidak saling mengenal. Dan pada akhirnya tidak bermakna juga. Apa sih istimewanya ya di akhir hidup kita? Kita sudah ngider-ngider ring road ya dan belum pernah melanggar aturan ring road itu. Tuhan Yesus bilang begini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan lain-lain jangan diabaikan. Demikian Matius 23 ayat 23. Nah, kelompok tiga ini beda lagi ya. Karena bagi mereka hidup itu adalah perjalanan menuju rumah Bapa. Tujuan itu jelas, jalannya juga jelas, ikut Tuhan Yesus. Dan kita tidak butuh fasilitas jalan tol, tidak butuh kendaraan roda 2, apalagi roda 4. Cukup jalan kaki lah istilahnya ya. Kita bisa menikmati dunia ini. Dan kita punya sahabat seperjalanan, saudara-saudara kita, jemaat-jemaat. Mereka punya Bapa yang sama, berarti kita itu istilahnya adik kakak. Apakah kita taat aturan? Ya di perjalanan pasti kita taat aturannya, tidak sembarangan juga. Tapi aturan itu tertanam dalam hati kita, dan kita menaatinya bukan karena harus, karena memang nature dari kita itu. Jadi kita tahu jalan,
Karena kita jelas ya, Jesus is the way, jalannya jalan Kristus. Guide-nya itu, pemandunya adalah Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kecuali melalui aku. Jadi, jelas ya, dengan melihat Tuhan sebagai Bapa kita jadi penuh sukacita. Hidup kita tidak lagi macet, ngider-ngider tengah keruan di dunia ini. Kita sedang berjalan menuju rumah Bapa. Dan tujuan kita sudah jelas, jalan kita sudah jelas, pemandu kita juga jelas. Asik ya? Selamat menjadi anak Tuhan, selamat menyongsong kerajaan Bapa, dan selamat menikmati perjalanan ini bersama-sama saudara-saudara kita yang saudara seiman kita. Tuhan memberkati.